Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Saya akan mengomentari Amin Rais membalas air tuba atas kebaikan Jokowi. Jadi sekitar 16 tahun yang lalu, Amin Rais ini sebagai pernah ketua MPR dan juga pernah menjatuhkan juga katanya sampai Gus Dur itu turun, dan juga dia pernah katanya diusulkan mau calon presiden tapi tidak mau. Ya sungguh bagus memang waktu itu dia ya. Tetapi sampai sekarang ini saya lihat permasalahannya jadi lain. Tidak sebaik dulu saya lihat. Sekarang ini Amin Rais ini setiap saat selalu dia menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Segala sesuatu dijelek-jelekan. Jadi saya lihat kurang tepat. Kadang-kadang juga saya lihat sangat negatif pandangannya kepada Presiden Jokowi. Jadi saya lihat dalam pemerintahan Jokowi selalu Presiden ini sering menjelek-jelekan kepemimpinannya. Jadi itu yang saya lihat selama ini. Jadi kalau saya melihat, karena akhir-akhir ini Presiden Amin Rais ini tidak termasuk orang yang bersih di dalam terkait dengan perbuatan korupsi. Karena dia pernah menerima uang 100 juta setiap kali menerima. Ada 6 kali menerima 600 juta. Terkait dengan dari Menteri Kesehatan Siti Padilla waktu itu dalam kaitannya dengan proyek Alkes. Jadi itu pada saat itu sempat juga ramai, tapi tidak dipermasalahkan Jokowi sampai ke pengadilan. Jadi saya lihat ini kalau sampai Jokowi nanti, padahal Jokowi tidak mengutip-ngutip permasalahan Amin Rais ini, didiamkan saja. Tetapi yang jadi masalah saya lihat Amin Rais itu selalu menjelek-jelekan Jokowi. Sehingga saya lihat Amin Rais ini seakan-akan dia membalas air tuba kebaikan daripada Jokowi ini. Apalagi sekarang dia menggugat Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait dengan virus corona ini ke Mahkamah Konstitusi bersama Din Samsudin katanya. Jadi saya lihat langkah-langkahnya selalu ya mungkin baik ya, tetapi saya lihat langkahnya selama ini selalu menjelek-jelekan Jokowi. Jadi itulah saya lihat dia membalas air tuba. Saya lihat Jokowi sudah baik sama dia, tidak mengutik-ngutik permasalahannya, tetapi Amin Rais selalu menjelek-jelekan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan itu, terutama juga dalam kaitannya dengan virus corona dan lain sebagainya. Jadi saya lihat kalau nanti sampai Jokowi sering dijelek-jelekkan namanya, saya khawatir Jokowi juga hilang kesabarannya dan akan mengungkit masalah penerimaan uang tersebut. Walaupun katanya penerimaan uang tersebut sifatnya pribadi, kalau penilaian saya sudah cukup bukti, tapi itu kewenangan daripada pengadilan. Kita hanya menduga-duga saja. Jadi saat itu sempat ramai juga masalah itu. Jadi saya lihat, jadi kalau sampai nanti Presiden Jokowi tidak bisa menerimanya, saya takutnya nanti secara tidak langsung dia minta KPK atau penegak hukum lainnya menangani kasus tersebut. Dan dugaan saya itu, dugaan ya, sangat kuat pembuktiannya di pengadilan. Tetapi keputusan itu nanti di tangan pengadilan, apa putusan dan sebagainya. Tentu kalau menurut saya perbuatan itu akan terbukti di pengadilan, dugaan saya loh ya. Dugaan saya terbukti. Cuman pada saat itu sudah sempat ramai di permukaan. Cuma tidak ada tindakan daripada KPK dan juga mungkin Presiden juga tidak ada sifatnya ingin menjatuhkan Amin Rais ini. Tetapi hanya Amin Rais saja sejak pemilu juga dia sering mau menjatuhkan daripada Presiden Jokowi ini. Demikian juga sampai sekarang ingin dia menjatuhkan Presiden Jokowi ini. Jadi saya lihat
kebaikan Jokowi ini tidak mengungkit masalahnya itu dibalasnya dengan air tuba, menurut saya loh ya. Dibalasnya dengan air tuba. Seandainya Presiden Jokowi berkenan, dia berurusan dengan KPK sangat bisa. Tinggal Jokowi memanggil daripada ketua KPK ataupun aparat penegak hukum yang lainnya, baik dia kepolisian maupun kejaksaan. Karena saya pembuktiannya sangat mudah. Saya nilai pembuktiannya sangat mudah, hanya menerima uang melalui transfer. Dan itu data-datanya ada itu banyak di bank dan lain sebagainya. Itulah saya lihat. Jadi inilah tidak memahami dia. Sudah dibantu, tetapi dia masih ngotot terus menjelek-jelekan kinerja daripada Jokowi ini. Jadi perlu dipahami untuk itu. Perlu hati-hatilah nanti ke depan. Jangan seenaknya harapan ya. Tidak usah dia mengkritik, cukuplah dia sebagai orang tua. Orang tua jangan lagi mengejar-mengejar jabatan sebagai presiden sebagainya. Kalau memang dia mampu, oke, nggak masalah. Tetapi saya lihat katanya dia membentuk, ini baru dengar-dengar ya, katanya dia membentuk partai baru. Karena mungkin dari PAN dia sudah nggak dipakai lagi. Tetapi mungkin dia punya dasar kuat mungkin membentuk itu ya. Tetapi masih sifatnya dia masih kuat ingin jadi pemimpin, terutama menjadi presiden dari saya lihat. Dengan berbagai jalan lakukannya. Hanya boleh-boleh saja secara demokratis. Tetapi jangan menjelek-jelekkan pejabat yang sedang menjabat sekarang. Kita harus menghargai orang yang dipilih rakyat itu, harus kita dukung sampai batas waktunya memegang jabatan itu. Jangan kita menjelek-jelekannya di tengah jalan. Harus kita mendukungnya. Sekian dan terima kasih.